Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, masih bersama program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita sampai hari ini, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita karena jaminannya Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dan kami bersyukur karena campur tangan Tuhan, kami boleh melihat daripada Tuhan pertolongan demi pertolongan. Itu sebabnya biarlah kami tetap kuat dalam jalan-jalan Tuhan tatkala kami merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang merdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan adakan perbedaan. Ya, jelas perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan. Ya. Nah, hal ini disampaikan Tuhan juga kepada Firaun melalui Musa dan Harun ketika Tuhan akan memberikan tulahnya kepada negeri Mesir di dalam Keluaran pasal 8 ayat 22 dan ayat 23. Perhatikan saudara. Tetapi pada hari itu ketika Tuhan akan memberikan tulah, saudaraku, tetapi pada hari itu Tuhan bilang begini, aku akan mengecualikan tanah Goshen. Jadi tanah Goshen ini kita tahu bersama pada saat zamannya Yusuf memerintah di Mesir, maka Firaun pada saat itu memberikan satu tanah, yaitu daerah Goshen itu untuk ditinggali oleh orang-orang Israel, yaitu Yakub, iya kan, dan anak-anaknya, seluruh keluarga besar yang dibawa dari tanah Kanaan waktu masa kelaparan, mereka tinggal di Goshen. Dan itu sebabnya Tuhan buat perbedaan di tanah itu, saudara. Ya, firman Tuhan bilang, aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Ini yang kita mesti terima. Ya, Tuhan akan buat perbedaan antara umatnya dengan orang-orang yang bukan dari umatnya. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadanya dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Dia dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Dia. Tuhan akan buat perbedaan. Dan tentu kita sebagai anak-anak Tuhan bilang, yes, amin, saya imani Tuhan. Ya, itu dahsyat. Tapi ini dia, kelakuan kita pun juga harus berbeda. Jangan kita cuma pengen menuntut hak kita sebagai anak Tuhan, hak kita sebagai umat Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan terhadap kita sebagai umat. Kita aminkan. Namun di sisi lain kita juga mesti ingat apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu perbuatan kita harus berbeda. Iya dong, kan kita menuntut dari Tuhan perbedaan sikap perbuatan Tuhan dari kepada kita umatnya dengan orang-orang yang tidak datang kepadanya. Namun di sisi lain, kita juga harus jujur dan kita harus berbesar hati, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan menuntut juga perbedaan dari karakter hidup kita dengan orang-orang yang hidup tidak datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, iya kan?
Sehingga akhirnya Tuhan bilang, kalau dunia mengajarkan membalas yang jahat dengan yang jahat, anak-anak Tuhan berbeda, membalas yang jahat dengan yang baik. Kalau anak-anak di luar tidak mengenal Tuhan, ini membalas kebencian, kedendaman dengan semakin benci, semakin dendam. Tapi anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, yang diperlakukan Tuhan berbeda, maka engkau harus juga berbeda. Tidak lagi membalas kebencian, bahkan menyimpan kebencian dalam hati, saudara. Ya, jadi jangan hanya meminta, ya kan, apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita yang beribadah kepada Tuhan, lakukan perbedaan, maka kita pun secara sadar dan bertanggung jawab sebagai umat Tuhan harus memiliki kelakuan yang berbeda. Ada perbedaan, gitu ya. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan. Ketika Tuhan memperlakukan kita berbeda terhadap umatnya, ya, dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, maka seharusnya perbedaan itu juga, saudara, harus ada dan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan apa? Perbedaan sikap. Ketika orang menjahatimu, apa sikapmu sebagai anak Tuhan? Harus berbeda dong. Kalau sama, apa bedanya? Iya kan? Kalau di sisi lain kita menuntut perbedaan perlakuan terhadap kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan juga menuntut kepada setiap kita, ayo buktikan bahwa engkau anak saya. Ayo buktikan bahwa engkau umatku yang hidup dalam kasih. Bukankah itu yang Yesus katakan sudah dikasih dalam Tuhan? Berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, karena itu saya pelajari, jangan hanya kita mau diperlakukan berbeda karena kita adalah anak-anak Tuhan, tapi juga hiduplah berbeda dengan cara hidup dunia yang ajarkan. Amin. Perbedaan cara hidup harus terlihat, saudara, dari keseharian kita. Perbedaan cara hidup, cara sikap kita menghadapi segala sesuatu harus terlihat berbeda. Jangan hanya minta kepada Tuhan. Perlakuan Tuhan terhadap kita umatnya berbeda dengan orang-orang dunia. Oh, itu gak usah ditanya, saudara. Tuhan pasti buat perbedaan kok. Itu udah janjinya kok. Tapi bagian kita, ayo, sebagai orang-orang yang diperlakukan Tuhan berbeda dengan dunia ini, maka engkau harus berbeda dong dari dunia ini. Jangan diperlakukannya berbeda, tapi sikap kita ternyata tidak ada bedanya 11-12 dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan cenderung lebih parah. Nah, hari ini kita berubah, hari kita bertobat, hari ini kita mau diubahkan. Ya, sehingga pada akhirnya Tuhan akan membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Oleh karena sikap kita, perbuatan kita memang layak menyandang status anak-anak Tuhan yang mengerjakan kasih, yang mengerjakan kebenaran yang adalah firman Tuhan, dan hidup dalam anugerah cinta kasih Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang dahsyat. Kami mengucap syukur buat firman yang sungguh luar biasa mengingatkan kami bahwa bukan hanya perlakuan kami, perlakuan Tuhan kepada kami sebagai anak Tuhan yang berbeda dengan apa yang Tuhan buat kepada orang-orang dunia. Maka perlakuan kami sebagai anak-anak Tuhan pun di tengah-tengah dunia ini pun harus berbeda. Sehingga dunia boleh melihat kami menjadi anak-anak Tuhan yang memberi contoh, memberi teladan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.